Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kita akan ditolong oleh beberapa pelayan anak dari berbagai gereja dan tentunya ada banyak sekali hal-hal menarik yang kita akan bersama-sama temukan dalam program ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami siap, ya Tuhan tolong kami, sehingga sungguh kami menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuntun kami ya Roh Kudus, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Dalam episode ini, kita akan bersama-sama membahas kisah tentang, sekali lagi, penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Kita akan membahas Lukas pasal yang ke-24, ayat 13 sampai dengan 35. Kisah tentang Tuhan Yesus menampakkan diri dalam perjalanan ke Emmaus. Kita mau menunjukkan kepada adik-adik tentang Tuhan yang memperlihatkan diri. Jadi ini bagian dari rangkaian kisah-kisah penampakan Tuhan Yesus setelah ia bangkit. Mari kita akan bersama-sama membahas dulu bagian firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 bersama dengan Kakak Pendeta Santi. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab dari Lukas 24 ayat 31 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35 saya akan bacakan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Karena itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu,
Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Kakak-kakak, dalam pembacaan kita tadi dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35 adalah bagian dari konteksnya ya, bagian dari kisah kebangkitan yang ditulis Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Jadi ini kelanjutan dari peristiwa kebangkitan Yesus yang dimana para perempuan itu menyaksikan makam Yesus itu sudah kosong. Ya. Tentang apa yang mereka lihat, para perempuan yang lihat makam Yesus sudah kosong, ini mengingatkan mereka tentang apa yang sudah dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang dikatakan oleh seorang malaikat mengingatkan mereka. Mereka teringat akan perkataan itu. Juga digambarkan pengalaman Petrus menemukan bukti kebangkitan Yesus. Yohanes 4 ayat 12. Lukas 24 ayat 13 sampai 35 yang tadi kita baca itu memberikan cara yang lain bagaimana membuktikan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ya, yaitu Yesus menampakkan diri kepada kedua murid yang pada saat itu dalam perjalanan menuju Emmaus. Kisah ini dimulai dengan secara tiba-tiba ya, ada kata pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ya, jadi yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem sehingga yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari itu?" Ya, jadi ada satu murid yang bernama Kleopas lalu kamu bertanya, "Kamu emangnya bukan orang sini?" Kira-kira begitu, kok nggak tahu tentang apa yang telah terjadi. Ya, mereka adalah bagian dari kelompok murid-murid ada di ayat 9. 24 ayat 9. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara lainnya. Jadi besar kemungkinan berdasarkan catatan itu Kleopas adalah bagian dari kelompok murid-murid. Termasuk juga para perempuan yang telah pergi ke makam itu. 3 di antara namanya adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain. Dan yang menarik adalah kita melihat ada 3 pesan kuat dalam peristiwa Yesus menampakkan diri kepada para murid ketika dalam perjalanan ke Emmaus. Pertama, peristiwa ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Yesus yang adalah Tuhan yang bangkit tidaklah terbukti dengan sendirinya ya bagi para pengikutnya yang pertama. Bahkan setelah penyalipan, kebangkitan ya, alasan mengapa orang-orang pada itu percaya pada kebangkitannya adalah karena Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada mereka. Dengan kata lain, diperlukan proses bagi para murid sampai pada sungguh-sungguh percaya. Ya, jadi diperlukan wahyu ilahi bagi mereka agar mereka sungguh-sungguh percaya. Itu pun juga berlaku pada Petrus dan berlaku juga bagi murid-murid lain ketika mereka dalam perjalanan menuju Emmaus. Dan kedua, bagi kebanyakan orang untuk percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak mudah begitu, ya. Dan walaupun tidak mudah, tetapi pusat iman kita adalah iman pada kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, itu disaksikan dalam kitab suci, itu juga yang kita nyatakan dalam pewartaan-pewartaan kita gereja, dan juga itu juga yang dirayakan dalam sakramen.
Dan disitulah iman semua orang itu ditegakkan. Tuhan Yesus terus menyatakan dirinya. Iman Kristen itu lahir tumbuh di tempat orang-orang banyak berbagi dalam ibadah. Melalui kata-kata, melalui pujian, nyanyian, melalui sakramen, melalui ungkapan kepedulian pada sesama, dalam wujud senyum kita pada sesama, ketika kita menjabat tangan sesama kita, pada saat persekutuan, atau bahkan mungkin juga ketika kita menepuk ya bahu teman kita atau memeluk teman kita dalam kondisi mereka memang membutuhkan penguatan dari kita. Nah, kisah Emmaus ini adalah kisah tentang pergerakan ya, pergerakan bahwa kedua orang itu berjalan dan Yesus juga mendekati mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, mereka datang dekat ke Emmaus, Yesus pun juga berjalan bersama dengan mereka. Bahkan Yesus tidak hanya berjalan, melainkan Yesus juga tinggal bersama-sama dengan mereka. Yesus juga bahkan mengajar mereka. Nah, makanya ketika Yesus mengajar mereka, lalu kemudian ada yang tersingkap dari pikiran mereka yang selama ini mereka belum paham betul apa karya Yesus. Baik Yesus maupun para pengikutnya itu terus bergerak. Proses pergerakan yang dilakukan itu dengan satu tujuan, yaitu untuk menceritakan kisah Tuhan Yesus. Lalu kemudian menyingkapkan pikiran mereka, hati mereka tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan untuk bersekutu bersama. Jadi Tuhan Yesus bersama dengan para murid. Dan itu semua dibagikan kepada makin banyak orang. Karena itu para murid ini setelah tersingkapkan begitu ya apa yang Tuhan Yesus kerjakan, mereka kembali ke Yerusalem dan mereka ketemu lagi dengan banyak orang, dan di situ mereka menyampaikan, mereka menceritakan kembali, mereka bersaksi tentang apa yang mereka alami, tentang apa yang mereka temui. Bahwa Yesus adalah sungguh Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, dan itulah arti sesungguhnya menjadi gereja. Baik kakak-kakak, kita melihat tujuan di setiap kelas Batita Balita. Anak mengetahui kisah Tuhan Yesus yang menampakkan diri pada murid dalam perjalanan ke Emmaus, dan anak mampu menceritakan kembali kisah Emmaus. Di kelas kecil dan besar, anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus memperlihatkan diri dalam perjalanan murid ke Emmaus, dan anak-anak memahami bahwa Tuhan Yesus mengajar mereka untuk menjadi saksi kebangkitannya, ya, menceritakan bersaksi akan Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Nanti kakak-kakak di setiap khususnya di kelas besar akan menyampaikan lebih detail contoh-contoh di mana anak-anak dapat menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Makasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menemukan pesan firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita akan bersama-sama menemukan ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan 35. Kita sedang membahas kisah penampakan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang memperlihatkan dirinya. Yuk, kita akan menemukan ide apa nih yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Kita awali dari kelas Batita Balita. Ada Kak Yohanes Suryo yang akan menolong kita untuk menemukan ide apa nih untuk kelas ini. Kak Yohanes Suryo, silahkan. Halo kakak-kakak sekolah minggu, senang berjumpa kembali dengan saya Kak Johan. Saya akan membagikan tentang penyampaian cerita serta aktivitas untuk kelas Batita dan juga Balita. Dan saat ini kakak-kakak, kita akan belajar dari kisah Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada para murid dalam perjalanan ke Emmaus. Adapun tema kita yang diangkat pada minggu ini ialah
Tuhan memperlihatkan diri. Dan kisah ini kakak-kakak terambil dari Injil Lukas pasal ke-24 ayat 13 sampai 30. Dan pembacaan kita pada hari ini tujuannya ada dua. Yang pertama, kita dapat mengajak adik-adik kita ya menceritakan kepada mereka sehingga mereka mengetahui kisah tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri pada para murid dalam perjalanan ke Emmaus. Lalu pada tujuan yang kedua, anak-anak mampu menceritakan kembali kisah Yesus kepada orang tua mereka, kepada teman-teman mereka, ataupun kepada sahabat-sahabat mereka. Nah, masuk pada penyampaian cerita, kakak-kakak, aku akan membagikan 3 tips penyampaian. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, cerita. Dan yang ketiga, tentang aplikasi. Nah, yang pertama, kakak-kakak, kita akan mengajak adik-adik kita untuk menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus, di mana mereka sambil bernyanyi, mereka berbaris dan berjalan bersama-sama, berkeliling kelas. Dan setiap ada kata jalan ya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kita dapat mengajak adik-adik kita untuk berbalik badan. Dan jika anak-anak sekolah minggu kita sangat banyak, kita dapat membuat mereka secara berkelompok, ya, secara berpasangan, berdua-berdua. Dan lagu ini kakak-kakak akan diputar berulang terus menerus ya. Dan kita akan membuat jalur permainan dari start sampai ke finish ya. Kalau start ini kita bisa beri nama Yerusalem, sedangkan finish ini bisa kita berikan nama Emmaus. Sehingga lagu akan diputar terus menerus sampai anak-anak berjalan dari Yerusalem sampai Emmaus. Adapun tujuan dari permainan ini, kita mengajak adik-adik kita untuk merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam setiap perjalanan mereka. Sehingga mereka dapat belajar mengasihi dan juga menolong orang lain, serta percaya pada kebangkitan Kristus. Dan masuk pada cerita kakak-kakak, kita dapat menceritakan tentang kisah perjalanan ke Emmaus. Dan permainan yang tadi kita lakukan dapat kita jadikan ilustrasi untuk anak-anak kita, menceritakan bagaimana kisah perjalanan Yesus yang mau berjalan ke Yerusalem bersama para murid menuju Emmaus, dengan tentunya menggunakan alat peraga yang telah kita sediakan. Nanti akan kakak bagikan ya. Lalu yang ketiga, kakak-kakak bisa menjelaskan apa makna kisah Tuhan Yesus yang memperlihatkan diri sesuai firman yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan kita dapat mengajak adik-adik kita tentu dengan semangat ya, menceritakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit kepada orang-orang di sekitar kita dengan mengatakan, Yesus bangkit, Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit. Nah, sehingga kita dapat mengajak adik-adik kita bisa mengenal Yesus yang telah bangkit di dalam kehidupan mereka. Adapun kakak-kakak untuk ayat hafalan, itu terambil dari Lukas pasal ke-24 ayat 34a yang mengatakan sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Ya, kita dapat mengajak adik-adik kita untuk menghafal. Nanti kakak-kakak dapat berkreasi apakah bisa dengan gerakan ya ataupun dengan permainan ya, sehingga adik-adik dapat mengingat ya, membawa pulang firman Tuhan bahwa sesungguhnya Kristus telah bangkit. Adapun kakak-kakak untuk alat peraganya, kita akan menggunakan gambar ya, dengan menempel tokoh Yesus, dan gambar ini dapat juga kita ambil pada alat peraga suluh anak pada bulan April, tentu di halaman 20. Dan kita akan menggunting bagaimana Yesus dalam perjalanan ke Emmaus ya, lalu bisa kita tempelkan pada gambar alat peraga. Begitu juga ketika Yesus duduk bersama para murid ketika ia duduk memecah-mecah roti. Nah, kakak-kakak, selanjutnya kita akan masuk kepada aktivitas. Aktivitas pada batita, kita akan mengajak mereka untuk menebalkan garis yang putus-putus ya. Di tengah-tengah itu dalam kisah Yesus yang berjalan ke Emmaus bersama para murid. Dan nantinya gambar ini akan kita warnai bersama-sama. Dan juga kakak-kakak untuk kelas balita, kita dapat membuat mereka mencari jalan ke Emmaus dengan cara mewarnainya. Nah tentunya
Kalau hal ini dirasa kurang untuk kelas balita, kita juga dapat mengikuti kelas batita dengan menggambar serta membuat garis putus-putus itu menjadi tersambung. Nah, adapun lagu-lagu usulan yang saya lakukan ada 5, yaitu pembukaan, ya setelah doa pembuka, persembahan, memasuki firman Tuhan, dan juga pengutusan ataupun penutup. Pada lagu pembuka kita dapat mengajak, tadi seperti permainan yang kakak bilang ya, jalan serta Yesus. Lalu kita mengajak mereka setelah doa pembuka, mengajak menyanyikan Tuhan kita semua, ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kita mengajak mereka untuk mengenal berbagai macam warna-warni di sekitar dunia kita. Lalu pada persembahan kita dapat mengajak anak-anak kita membawakan lagu Aku bawa, aku berikan persembahanku, ya. Lalu masuk firman untuk menyanyikan lagu God is good, ya. God is so good. Lalu sampai pada akhirnya penutup, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ya, kakak-kakak, demikianlah ide-ide yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat di dalam mempersiapkan mengajar adik-adik kita di sekolah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kak Yohana Surya sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas lain, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus yang memperlihatkan diri dalam perjalanan ke Emmaus dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan 35. Kita akan membahas ide apa yang bisa kita gunakan untuk kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Sonya. Kak Sonya pasti memberikan banyak sekali ide menarik nih. Silakan Kak Sonya. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dengan Kak Sonya dari GK Itu Bagus Angke. Hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyampaikan cerita firman Tuhan kepada adik-adik kelas kecil. Adapun tema kita kali ini adalah Tuhan memperlihatkan diri. Dan bagian firman Tuhannya terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Tujuan pembelajaran kali ini ada 2 ya kakak-kakak. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus memperlihatkan diri dalam perjalanan murid-murid ke Emmaus. Yang kedua, anak-anak memahami bahwa Tuhan Yesus mengajar mereka untuk menjadi saksi kebangkitannya. Untuk aktivitas pembuka, saya memberikan 2 ide ya, permainan kepada kakak-kakak. Yang pertama itu tebak gambar. Jadi kakak-kakak bisa menampilkan gambar yang ada di sebelah kiri, ini secara bergantian, lalu minta adik-adik untuk menebak gambar apakah yang mereka lihat. Kemudian kakak-kakak bisa menanyakan apakah adik-adik pernah mengalami seperti yang nampak dalam gambar gitu ya. Kemudian minta mereka juga menyebutkan alasan apa yang menyebabkan mereka mengalami seperti yang nampak dalam gambar. Kemudian permainan yang kedua adalah permainan mencari benda. Jadi kakak-kakak bisa menyembunyikan beberapa benda di dalam ruang sekolah minggu, ya. Kemudian berikan beberapa petunjuk kepada adik-adik dan minta adik-adik untuk mencari benda-benda tersebut. Nah, dalam pencarian itu kakak-kakak bisa memberikan semangat kepada adik-adik untuk mereka bisa menemukan benda-benda tersebut. Nah, setelah adik-adik menemukannya, kakak-kakak minta pada adik-adik untuk menceritakan perasaan apa yang mereka rasakan ketika mereka mencari dan pada akhirnya menemukan benda-benda tersebut. Untuk penyampaian cerita firman Tuhan, kakak-kakak bisa memakai gambar ataupun wayang sebagai alat peraga,
atau kakak-kakak sambil memutarkan video ya tentang perjalanan murid-murid ke Emmaus. Nah, jadi sampaikan kepada adik-adik bahwa para murid juga pernah merasakan kesedihan ya, kesedihan yang luar biasa yang sangat dalam disertai juga dengan kekecewaan karena mereka kehilangan guru yang mereka sayangi, guru yang mereka percaya, guru yang mereka kasihi gitu ya. Nah, hari itu mereka begitu kehilangan setelah Yesus disalibkan dan mati. Ya, dalam kekecewaan mereka, dalam kesedihan mereka, mereka tidak dapat melakukan sesuatu lagi sehingga mereka selalu berkumpul di dalam rumah dan juga ada sedikit ketakutan gitu ya. Dan ketika keesokan hari setelah Yesus dikuburkan, para wanita seperti tradisi orang-orang Yahudi, mereka datang ke kubur Yesus untuk memberikan wangi-wangian, tapi mereka tidak menemukan mayat Yesus atau jenazah Yesus dalam kubur, dan kubur itu sudah terbuka gitu ya, tidak ada lagi penjaga. Lalu para perempuan ini bertemu dengan malaikat yang menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, ketika mereka kembali ke rumah dan menjumpai murid-murid dan menyampaikan hal ini, mereka nggak percaya, mana mungkin, karena memang pada masa itu belum pernah ada orang yang meninggal itu bisa hidup lagi, bangkit dan hidup lagi gitu ya. Lalu Petrus dan beberapa muridnya kembali ke kubur Yesus dan memang menemukan bahwa tidak ada siapa-siapa di sana gitu ya. Berita tentang kebangkitan ini tidak masuk akal buat mereka dan tidak mengurangi kesedihan mereka ya. Sehingga ada beberapa murid yang memutuskan untuk pulang ke kampung halaman mereka. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini ada 2 orang murid yang pulang kembali dari Yerusalem ke kampung halaman mereka, yaitu di Emmaus. 2 orang ini siapa? Ya, firman Tuhan hanya menyebutkan satu nama, yaitu Kleopas ya. Ketika mereka berjalan pulang dengan kesedihan yang luar biasa, dengan kekecewaan yang begitu besar ya, kehilangan guru yang mereka kasihi, mereka tiba-tiba ada orang lain di antara mereka yang menyertai perjalanan mereka dan mereka tidak menyadari bahwa yang mereka temui itu adalah Yesus guru mereka yang sudah bangkit ya. Lalu Yesus mencoba bertanya kepada murid-murid ini, apa yang mereka alami, kenapa mereka begitu bersedih. Lalu mereka menanyakan, memang kamu nggak dengar berita yang terjadi di Yerusalem ya, bahwa Yesus itu sudah disalibkan dan mati. Dia itu guru kami, orang yang sangat kami cintai. Lalu Tuhan Yesus katakan, kamu bodoh sekali gitu ya. Kenapa kamu menjadi sedih? Bukankah firman Tuhan, bukankah kitab-kitab nabi-nabi sudah menuliskan, sudah menceritakan bahwa Mesias itu harus mati ya, lalu dia akan bangkit. Jadi sepanjang perjalanan Yesus menceritakan akan nubuatan-nubuatan tentang Mesias kepada kedua murid ini. Dan ketika mereka mendengarkan cerita yang disampaikan Yesus, hati mereka berkobar-kobar sampai tidak terasa mereka sudah tiba di kampung halaman mereka dan itu hari sudah gelap. Lalu ketika mereka tiba, mereka menawarkan kepada Yesus untuk tinggal ya, bermalam. Ya, kalau mau melanjutkan perjalanan besok saja gitu. Sekarang tinggal dulu, kita bisa beristirahat bersama, makan dulu, bersih-bersih dulu dan sebagainya. Akhirnya Yesus ikut bersama kedua murid ini untuk tinggal ya di rumah itu. Dan ketika murid-murid ini mempersiapkan makanan untuk mereka makan malam itu bersama-sama, lalu Yesus duduk, kemudian berdoa, memberkati makanan itu, lalu memecah-mecahkan roti. Ya, ketika kedua murid ini melihat apa yang Yesus lakukan, mereka baru sadar, mereka baru ingat bahwa orang yang pernah melakukan itu hanya satu, yaitu guru mereka gitu. Tapi ketika mereka menyadari akan hal itu, ternyata Yesus sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Mereka bingung adik-adik ya. Tapi
hati mereka berkobar-kobar dan mereka saling, bukankah sepanjang perjalanan kita tadi, kita nggak lagi sedih ya, kita nggak lagi merasakan kesedihan, tapi ada sukacita. Wah, ternyata Yesus benar-benar bangkit. Guru kita memang bangkit dan menyertai kita. Ketika kita sedih, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Wah, kita harus kembali nih ke Yerusalem. Kita harus menyampaikan berita kebangkitan ini kepada teman-teman kita yang lain. Nah, akhirnya kedua murid ini memutuskan untuk kembali ke Yerusalem, ya. Mereka dengan bersukacita, dengan berkobar-kobar ya, mereka bersemangat sekali untuk segera kembali ke Yerusalem dan menyampaikan berita ini. Dan benar, ketika mereka sampai kembali ke Yerusalem, murid-murid ini ya, dua orang murid ini tidak ragu-ragu ya untuk menyampaikan akan berita kebangkitan Yesus kepada teman-temannya yang lain. Benar ya, mereka menyatakan benar bahwa kedua murid itu menyampaikan bahwa memang benar Yesus sudah bangkit. Ya, jadi apa yang dialami Petrus, apa yang dialami para perempuan-perempuan itu adalah benar karena Yesus juga menampakkan diri kepada kami gitu ya. Jadi mereka bersemangat sekali untuk menyampaikan berita akan kebangkitan Kristus. Nah, kakak-kakak kita akan mengajak adik-adik untuk juga berani menyatakan bahwa Yesus itu bangkit gitu ya. Setiap tahun kita merayakan Paskah, setiap tahun kita mendengar cerita ya tentang kebangkitan Kristus ini, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, baik kakak sebagai guru sekolah minggu maupun adik-adik sekolah minggu, punya tugas untuk menyampaikan berita kebangkitan itu ya, bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dan menjadi juru selamat bagi kita gitu ya. Jadi tidak boleh ada keraguan lagi gitu ya. Justru ketika kita merayakan Paskah, kita diingatkan kembali, kita dibangkitkan lagi semangatnya untuk semakin mempercayai, semakin mengimani akan Yesus yang bangkit. Ayat hafalan untuk kelas kecil terambil dari Lukas 24 ayat 34 yang berbunyi, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Di sini saya juga memberikan beberapa ide atau usulan lagu kepada kakak-kakak ya. Yang pertama itu Jalan Serta Yesus, lalu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku, kemudian Tinggal Sertaku, dan Yesus di Dalam Rumahku. Untuk aktivitas penutup kita bisa memainkan ya games yang sudah dipersiapkan dalam buku alat peraga yang dipersiapkan oleh Bina Warga ya. Adapun aktivitas penutupnya adalah maze ya, mencari jalan gitu ya untuk kembali pulang. Nah, ini bisa kakak-kakak pakai dan bagikan kepada adik-adik. Demikianlah ide-ide yang bisa saya bagikan kepada kakak-kakak. Semoga ini bisa membantu kakak-kakak dalam mempersiapkan diri menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kelas kecil. Tuhan memberkati. Makasih Kak Sonya sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Kisah Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Yuk, kita akan membahas ide untuk kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Kezia Anora akan menolong kita menemukan ide menarik. Silakan Kak Kezia. Halo kakak-kakak, jumpa kembali dalam persiapan guru sekolah minggu. Kali ini tema kita adalah Tuhan memperlihatkan diri. Kita akan belajar dari kisah Tuhan Yesus menampakkan diri dalam perjalanan ke Emmaus. Bacaan kita diambil dari Lukas pasal 24 ayat 14 sampai 35. Nah kakak-kakak, dalam bagian ini kita akan bersama-sama mengajak anak-anak untuk mengetahui bahwa Tuhan Yesus memperlihatkan diri dalam perjalanan murid ke Emmaus
Dan anak-anak juga memahami bahwa Tuhan Yesus mengajarkan mereka untuk menjadi saksi kebangkitannya. Nah, sebelum itu, kakak-kakak bisa memulai kelas dengan melakukan permainan, yaitu bermain tebak siapa aku. Pasti permainan ini nggak asing di antara kita, dan mungkin aku hanya sedikit memberikan gambaran. Jadi ajak anak-anak untuk bermain tebak siapa aku. Guru sekolah minggu bisa memberikan clue, misalnya, siapa tokoh yang membuat bahtera? Lalu anak-anak akan diminta menjawab, dan jawabannya adalah Nuh. Lalu misalnya, siapa tokoh yang pernah dimasukkan ke dalam gua singa? Nah, jawabannya adalah Daniel. Begitu dan seterusnya. Nah, kakak-kakak juga bisa misalnya mengganti tokoh dengan anak-anak yang ada di dalam kelas. Misalnya, salah satu anaknya saya misalnya. Siapa teman di antara kita yang menggunakan baju coklat, lalu rambutnya digerai? Nah, jadi anak-anak diminta untuk menjawab. Nah, permainan ini sebenarnya mau mengajak anak-anak untuk melihat bahwa kadangkala kita tidak memahami atau menyadari siapa tokoh yang dimaksud gitu. Dan itu juga yang terjadi dalam kehidupan dua murid pada saat peristiwa itu. Nah, setelah itu ajak anak-anak untuk membaca Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 bacaan kita ini. Nah, pada bagian ini kakak-kakak bisa memakai metode yang beragam gitu ya. Bisa membaca secara bergantian, misalnya cowok-cewek, tanggal lahirnya yang ganjil genap atau baris gitu ya. Tapi bisa juga misalnya mau membuat pembacaan itu terasa hidup, misalnya anak-anak diminta untuk masuk dalam bagian. Narator adalah anak-anak pada umumnya, satu kelas, lalu ada satu anak yang mewakilkan menjadi Yesus, ada satu anak lagi yang mewakilkan menjadi murid-murid gitu. Jadi lebih bisa dialog istilahnya. Atau misalnya ketika membaca sambil menggunakan gambaran ilustrasi peta perjalanan ke Emmaus. Nah, dari bacaan itu, tekankan beberapa bagian supaya anak-anak dapat memahami kondisi yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Misalnya, perasaan kedua murid Yesus yang sedih dalam kisah tersebut karena berpikir Yesus mati. Ketika seseorang yang ia percaya, seseorang yang mereka andalkan lalu mati dan meninggalkan mereka pasti memiliki perasaan sedih. Terutama ketika mereka dijanjikan sebuah kemenangan. Lalu, tekankan juga sebuah sudut pandang bahwa mereka tidak mengenal Yesus selama perjalanan. Ya, supaya mereka bisa membayangkan bagian peristiwa itu. Jelaskan bahwa Yesus berusaha mengenalkan dirinya, menunjukkan dirinya dengan menjelaskan isi kitab suci yang di dalamnya ada bagian dalam Yesusnya. Gitu ya. Lalu tekankan juga usaha Yesus untuk memperkenalkan atau membuka mata mereka dengan memecah-mecahkan roti. Nah, ini adalah kebiasaan Yesus kakak-kakak. Ketika ia mau makan bersama, ia akan berdoa lalu memecah-mecahkan roti. Nah, lalu dari situlah mereka kedua murid Yesus dapat mengenal Yesus dan menyadari bahwa itu adalah Tuhan. Lalu mereka bersyukur, mereka bergembira karena perasaannya tadi sedih, yang mereka seakan-akan tidak punya kemenangan, tidak punya harapan, ternyata memiliki harapan, memiliki kemenangan, dan mereka bersuka cita atas hal itu, lalu mereka mau kembali dan menjadi saksi kebangkitan Yesus. Nah, lalu mungkin selama dalam menekankan kisah itu, kakak-kakak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan interaktif. Misalnya, mengapa kedua murid itu bersedih, dan sebagainya. Kakak-kakak bisa melihat pada bagian yang aku sematkan dalam PowerPoint ini. Gitu. Nah, dalam pertanyaan-pertanyaan ini tuh, giring anak-anak kepada dua pertanyaan terakhir. Di masa kini, apa sih arti menjadi saksi Yesus? Oke, kalau misalnya para murid saat itu bisa melihat Yesus, apakah kita di zaman sekarang bisa melihat Yesus? Bagaimana kita bisa melihat itu? Lalu kakak-kakak bisa menutup kelas dari dua pertanyaan itu dengan menekankan 3 konklusi. Yang pertama, tekankan kepada anak-anak bahwa sampai hari ini, Tuhan Yesus pun hadir dan memperlihatkan dirinya kepada kita. Melalui siapa? Melalui orang tua, melalui guru, melalui teman, melalui sahabat kita, bahkan melalui alam sekitar yang menyapa. Misalnya ketika kita merasa seduh, merasa lelah, lalu kemudian ternyata matahari bersinar cukup terang, angin begitu segar, dan ternyata ada kucing mungkin yang menyapa kita. Ada kucing yang lucu, ada
kupu-kupu yang cantik gitu ya, dan sebagainya. Ada banyak cara Allah menyapa kita melalui alam. Dan seringkali juga kita tuh nggak sadar loh kalau misalnya Tuhan tuh hadir dan menemani kita. Kita seringkali merasa bahwa ketika orang tua yang mengingatkan, teman yang bersenda gurau gitu ya, kita menganggap itu biasa aja gitu. Padahal mungkin itu cara Tuhan untuk menyapa kita di tengah kondisi kehidupan kita. Maka dari itu Tuhan mau kita mengenal Tuhan lebih dekat dengan kehadiran-kehadirannya. Dan ketika kita mengenal bahwa itu adalah tanda Tuhan hadir, maka kita juga mau menjadi saksi melalui perkataan dan perbuatan kita. Nah, mungkin menjadi pertanyaan buat kita, gimana caranya kita bisa menjadi saksi, misalnya ketika kita sakit. Tuhan juga hadir dengan cara merawat kita. Kalau Tuhan berkehendak, maka makanan-makanan, obat-obatan yang rajin kita minum, dan kita setia untuk mau menyembuhkan diri, Tuhan juga menyembuhkan. Tuhan yang mendatangkan mama papa yang mau merawat. Mungkin kalau kita di rumah sakit ada suster dan dokter yang dengan sepenuh hati mau merawat kita. Di sekolah misalnya ada teman kita yang diejek karena nggak punya alat tulis, nggak punya barang yang sesuatu gitu ya. Nah lalu kita mau bilang, aku bantu ya gitu. Tuhan Yesus juga mau kita saling menolong. Lalu kita mau meminjamkan alat tulis kita. Dan teman kita jadi tersenyum dan merasa nggak sendiri. Itu cara kita menjadi saksinya. Misalnya di gereja, ada teman kita yang baru pertama kali datang ke gereja kita, ke sekolah minggu kita. Lalu dia malu-malu banget. Dan kita mau ajak dia ngobrol, ajak dia kenalin ke teman-teman kita yang lain, maka kita bisa bilang bahwa Tuhan tuh sayang sama kita, dan Tuhan juga mau kita main bareng. Nah, di situ kita menjadi saksinya. Kita menjadi saksi Tuhan dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Aku yakin kakak-kakak juga punya banyak contoh yang mungkin lebih konkret dan lebih sesuai dengan kondisi kelas dan kehidupan anak-anak di mana kakak-kakak mengajar. Sejauh ini kakak-kakak yang bisa aku sampaikan, kiranya persiapan kita bisa menjadi berkat dan pelayanan kita juga bisa mengajak anak-anak semakin bertumbuh imannya kepada Tuhan. Selamat mempersiapkan. Terima kasih Kak Kesia Anora sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas besar. Sudah semua deh ya, bahasa Alkitab sudah, kelas balita-balita, kecil, besar sudah kita temukan idenya. Silakan kakak-kakak kelola, sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing, dan yang terpenting, kakak semakin mengenal Tuhan, dan itu yang bisa kakak-kakak bagikan kepada adik-adik sehingga juga mereka mengenal Tuhan yang memperlihatkan diri. Mari kita tutup dalam doa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami untuk memiliki kesempatan mempersiapkan pelayanan. Kiranya Tuhan menolong untuk kami dapat sungguh-sungguh mempersiapkan dengan baik dan membuat adik-adik mengenal Tuhan, sama seperti kami mengenal Tuhan. Kami bersyukur dalam Yesus, amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati.